Alhamdulillah hari ini ada kabar gembira bagi para keluarga penerima manfaat PKH. Nah, hari ini untuk PKH tahap 1 termin ke-5 sudah turun SP2D-nya. Dan yang masuk dalam SP2D ini kebanyakan adalah anggota atau peserta PKH yang lama menjadi peserta PKH dan kemarin belum sempat cair. Nah, di video ini kita akan membahas terkait mengenai kapan bantuan PKH tahap 2 nanti akan dicairkan dan bantuan BPNT atau sembako juga akan dicairkan. Apakah sebelum Lebaran atau bahkan setelah Lebaran? Dan apakah masih dicairkan BPNT ini lewat pos secara tunai? Kemudian lalu untuk apa kartu KKS merah putih yang sudah diterima oleh para KPM BPNT? Apakah harus tetap disimpan atau tidak? Dan sampai kapan ya? Nah, maka dari itu simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkini terkait mengenai bantuan PKH tahap 1 termin ke-5 yang alhamdulillah hari ini sudah turun SP2D-nya. Dan yang masuk data bayar atau data SP2D untuk termin ke-5 tahap 1 tahun 2022 ini adalah KPM PKH yang sudah menjadi KPM lama dan kemarin belum sempat cair untuk termin pertama sampai termin keempat. Nah, kemudian nanti akan kita bahas juga terkait mengenai jadwal pencairan bantuan PKH tahap 2 dan juga bantuan pangan non tunai atau program sembako tahap untuk tahap selanjutnya ya. Kemarin kan sudah tahap Januari, Februari, dan Maret. Berarti tinggal April, Mei, Juni. Nah, kira-kira akan dicairkan 3 bulan sekali atau mungkin 1 bulan sekali, dan kira-kira cairnya sebelum Lebaran atau setelah Lebaran ya. Nah, juga nanti mungkin akan kita bahas terkait mengenai bantuan PIP tahun 2022 yang juga akan segera cair. Bagaimana kabar selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, Sobat YouTube, sebelumnya saya akan memberikan kabar gembira bagi para keluarga penerima manfaat KPM PKH. Bahwasanya hari ini, nah ini baru saja saya mendapatkan SP2D, surat perintah pencairan dana untuk PKH tahap 1 termin ke-4. Nah, berarti kemarin-kemarin itu sudah termin 1, termin 2, termin 3, dan sekarang itu ada termin ke-4. Nah, di termin ke-4 ini, KPM PKH yang masuk dalam SP2D ini kebanyakan adalah KPM PKH yang lama. Jadi yang sudah menjadi peserta PKH sejak tahun 2021 ke belakang. Nah, ini kemarin sempat nggak cair ya, bahkan di wilayah dampingan saya, ini ketua kelompoknya nggak cair. Jadi ya agak sempet khawatir juga sih, karena ya ketua kelompok ini kan juga sangat punya peran penting di dalam bisnis PKH, dalam kegiatan-kegiatan PKH. Nah, jadi alhamdulillah di termin ke-4 ini bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 ini sudah cair, dan yang masuk SP2D kebanyakan dari anggota atau peserta PKH yang lama. Jadi selamat ya. Jadi untuk bantuan PKH tahap 1 ini di tahun 2022 segera tarik tunai ya, segera cairkan uangnya. Jangan sampai menunggu lama, jangan sampai melebihi 3 bulan. Nah, itu nanti biasanya akan di-freeze ya, akan ditarik kembali oleh negara jika bantuannya lama tidak dicairkan atau ditarik tunai. Karena memang di termin ke-4 dan termin ke-3 kemarin untuk bantuan PKH, ini banyak sekali namanya ini merupakan nama KPM yang diambil dari KPM BPNT. Baik itu BPNT reguler maupun BPNT PPKM yang di tahun 2021 kemarin. Jadi
kenapa kok dari KPM BPNT? Karena KPM BPNT ini sudah punya kartu KKS merah putih. Dan ini merupakan hasil validasi by system. Artinya bukan pendamping yang memvalidasi, tapi di pusat ya yang validasi secara otomatis. Nah, ini jadi ya silakan langsung saja diambil bagi KPM BPNT yang biasanya dapat sembako di kartu KKS-nya. Kalau masuk di SP2D termin ke-3 dan termin ke-4 PKH kemarin, nah berarti KKS Anda terisi saldo berupa uang, bisa ditarik dalam bentuk uang ya, bisa ditarik di mesin ATM ataupun mungkin agen. Nah ya, jadi silakan diambil. Dan biasanya sih kalau KPM PKH validasi by system oleh pusat ini biasanya jarang yang tahu ya, karena biasanya kadang ya agak sulit untuk mencari KPM BPNT ini. Tidak seperti KPM PKH yang sudah terkoordinir secara baik oleh pendamping PKH, karena setiap bulan atau sering kali untuk KPM PKH ini melakukan pertemuan kelompok atau FDS atau P2K2. Tidak seperti KPM BPNT, ini nggak ada kegiatan pertemuan kelompok, tidak ada pertemuan kumpul lah biasanya. Nah, jadi bagi KPM PKH baru yang masuk dalam termin ke-3 dan termin ke-2 kemarin, nah ya selamat, silahkan ambil uangnya. Tapi kalau Anda tidak punya komponen dalam keluarganya, karena mungkin by system ini kan juga harus dicek ulang. Nah, itu nanti tidak akan dilanjutkan lagi untuk bantuan PKH-nya. Jadi, ya tetap akan mendapatkan sembako saja, bukan bantuan PKH lagi. Nanti tetap akan divalidasi, dimutakhirkan lagi oleh pendamping PKH kalau sudah jadi peserta PKH. Kalau sudah jadi peserta PKH dan punya komponen, memenuhi syarat, ya harus mengikuti kewajiban-kewajiban aturan yang ada dalam PKH. Harus hadir dalam pertemuan kelompok. Kemudian harus, kalau yang punya anak sekolah, ya anaknya itu harus tetap sekolah, rajin masuk. Dan kalau punya anak balita atau ibu hamil, rajin memeriksakan kandungan atau balitanya ke fasilitas kesehatan terdekat, bisa posyandu, ke puskesmas, seperti itu ya Sobat YouTube. Kemudian nih, info selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait mengenai bantuan PKH tahap 2. Ini kira-kira akan dicairkan sebelum Lebaran atau setelah Lebaran ya. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, kemarin ini baru saja ada surat edaran ya dari penanggulangan COVID yang ada di pusat, bahwasanya di bulan ini sudah mulai akan diberlakukan endemi, bukan pandemi lagi, jadi endemi. Jadi tidak diberlakukan lagi untuk tes rapid, PCR, swab bagi yang akan melakukan perjalanan, baik perjalanan ke luar negeri ataupun dalam negeri. Jadi syaratnya mungkin hanya surat vaksin atau kartu vaksin saja. Jadi kalau sudah turun angka yang terjangkit COVID-19, nah ini biasanya akan ada kelonggaran untuk aturan-aturan yang seperti PPKM. Nah, ini apakah berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya bantuannya? Nah, ini bisa saja sangat berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya untuk pencairan atau penyaluran bantuan. Jadi kalau sudah tidak ada lagi atau minim sekali pasien COVID-19, nah ini berarti zonanya sudah aman dan kemungkinan untuk penyaluran bantuan ini akan disalurkan secara normal. Nah, ini biasanya tidak dilakukan percepatan, jadi secara normal. Bisa saja BPNT akan cair di bulan puasa atau sebelum Lebaran, dan juga PKH. Karena jadwal BPNT atau sembako ini kan kemarin sudah Januari, Februari, dan Maret, berarti tinggal April. Bisa saja April akan disalurkan bulan April, atau mungkin bisa di bulan Mei-nya langsung rapel. Jadi kalau perkiraan saya, ini hanya perkiraan saya ya, bukan keputusan dari pemerintah. Perkiraan saya itu ya sebelum Lebaran nanti akan disalurkan baik PKH maupun sembako. Kita doakan saja, kita aminkan saja. Ini hanya prediksi. Karena biasanya ya di tahun-tahun sebelumnya seperti itu, sebelum Lebaran itu
disalurkan atau dicairkan. Karena memang sebelum Lebaran juga merupakan jadwal untuk pencairan baik PKH tahap 2 maupun bantuan sembako. Kalau sembako tetap lewat pos ya, sampai akhir tahun 2022 ini. Untuk tahun kedepannya 2023 nanti akan diperpanjang atau tidak, atau mungkin akan kembali ke kartu KKS. Nah, ini kami juga belum tahu, nanti akan dievaluasi ya terkait kelebihan dan kelemahan penyaluran sembako melalui PT Pos secara tunai. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.